Welcome back to Barbar Gapi Farm. Buset dah, welcome back lagi aja. Cepet banget kayaknya welcome backnya ya. Ya udahlah, mudah-mudahan kagak bosen ya. Kayak biasa, langsung aja kita mulai. Hari ini gue mau sortir ini Platinum Red Mosaic karena di Maret itu udah banyak banget ikannya nih. Nih, udah terlalu padat juga. Jadi mau gue pisah ke ember-ember lain nanti yang kosong. Kemarin juga si Ilham udah bantuin gue buat motong galon-galon yang baru. Terus dia mulai setting nih. Terserah dia sih, dia naruhnya sembarangan juga tuh taruhnya. Pokoknya bebas lah di mana aja. Ternyata ditaruh di tengah-tengah ember 4 ini loh. Di sela-sela ember yang kosong. Jadi pinter juga dia. Taruh di situ. Nih, tuh. Pokoknya di sela-sela ini ada semua. Terus kemarin kan yang di sini tuh tadinya ember ya. Terus sama Ilham nih diganti pakai galon. Cuman gue udah bilang sama Ilham kalau di sini tuh kehujanan. Dan benar aja, semalam itu kehujanan. Padahal kemarin sore itu baru gua tebarin ikan. Jadi burayak-burayak tuh udah kelihatan tuh ya. Ini udah semingguan ya, 2 minggu kayaknya deh. Terus ini baru lahiran nih. Nah, di sini ada tulisannya BD Line Junet. aduh. Ini ada nama kode tersendiri. Ini khusus buat gue lah. Jadi biar jangan tahu kalian. Ini dia anakannya. Ini baru lahiran sih, baru tanggal 15. Terus ini ada SSI Fori tuh 13 Desember. Ini HB Red Blonde. Itu baru lahiran juga, belum gue kasih tanggalan. Nah, kemarin gue udah bilang Ilham, kata dia gak apa-apa kehujanan, nanti ditutupin. Nah ternyata kemarin malam itu hujan, lumayan deres lah ya. Emang tuh di atasnya itu tuh kayak gitu tuh bro. Bentar gue pinggir dulu. Nah atasnya tuh kosong kayak gitu. Kalau yang lain sih kehujanan gak apa-apa, cuman kalau yang ada kena talang itu loh. Nah itu kalau ada talangnya itu deres banget. Airnya ngalir kemarinya tuh deres banget. Ini sampai baru kemarin di sini dia nih. Ini kan sama tuh ya, jernih-jernih semua nih. Ini atuh ada yang sampai langsung coklat. Untungnya yang di mari itu belum gue isi, karena gue udah bisa ngerti kan maksudnya yang di mari ini 4 ini pasti kena hujan lumayan deras dari aliran talang. Nah benar aja yang kena di sini. Gue baru nebar di situ sih 4 itu. Kalau yang lain itu dia kena hujan rintik-rintik doang kemarin ya. Gak apa-apa, aman, anakannya aman. Tadi pagi pun ini juga masih kena nih. Tadi pagi kan hujan gerimis. Ini kena tapi aman-aman aja ikannya. Yang penting jangan kencang banget kayak yang di sini lah nih. Kena gerujukan kencang banget itu baru ikan bisa stres. Gue nambah-nambah wadah juga emang karena kurang ya. Nah enak banget deh pakai galon-galon kayak gini tuh buat nebar burayak kayak gini. Jadi nanti sampai umur sampai ini albinoco ini contohnya nih, gue agak pernah ganti air di mari. Tuh, gue taruh situ doang. Terus mana lagi ya? Ini nih, tuh, burayak. Nanti sampai gede dia agak bakalan gue otak-atik pokoknya dah. Mentok-mentok palingan gue sifon doang kalau kondisinya nggak terlalu enak dilihat atau udah parah banget airnya gitu. Atau kadang tiba-tiba itu berminyak. Nah kalau berminyak itu gue ganti total. Ini malah kan full gold kemarin di Maria, dia lahiran di sini. Indukannya doang yang gue angkat soalnya ini anaknya banyak banget sih. 100-an mah ada ini barengan sama yang kemarin di Maria. Tuh, ini masih ada 100-an nih, aman semua ikannya. Nah ini yang mau gue sortir apa ya? Ukuran dulu deh, ukuran. Ini kan ukurannya campur ya, ada yang udah gede sama ada yang masih agak kecil. Nanti gue coba dulu serok kira-kira mau ngambil yang mana. Sama ini sih, ini ada anakan juga nih, mau gue angkat juga anakannya. Ada burayak nih tuh. Kita langsung serok aja ya. Kalau mau mindahin opsional ya, bebas sebenarnya, lo mau mindahin yang mana aja boleh. Tergantung sama kebutuhan sih ya, gimana ya ngomongnya.
Pokoknya terserah, yang penting jangan terlalu padat kayak gini. Ini udah terlalu padat banget nih. Nanti gue serok dulu, nanti gue kira-kira mana ikan yang mau dipindah. Biasanya sih gue lebih milih ikan yang kecil-kecil gitu kan, ikan yang kecil-kecil nanti gue serok, terus gue bagi dua, nanti yang kecil-kecil biar masuk ke wadah baru, yang besarnya tetap di sini. Palingan nanti disifon aja nih kotorannya. Ini udah kotor banget soalnya. Gue singkirin dulu ya tanaman-tanamannya. Untuk mozaik ini di sini tuh nggak makan anakan, jadi dia nggak ada tanaman pun nggak masalah, nggak dimakan anakannya. Ini gue serok dulu, ntar gue baru lihat mana yang kira-kira bakalan mau gue sortir. Opsional bebas, pokoknya mau mindahin yang gede-gede pun boleh, mau mindahin yang kecil-kecil boleh, bebas. Tergantung kebutuhan aja lah. Kalau ini sih jelas, yang pasti gue ambil nih burayak pasti gue sortir. Hampir jatuh kamera gue ke air, buset ya. Biasa ya kalau pemain ikan ya HP jatuh ke air udah biasa itu. Ini gue ambil burayaknya dulu nih. Nih. Burayaknya lumayan banyak ini. Ini nggak kena makan. Karakternya udah nggak makan anakan ini. Tapi kadang beda-beda ya, jadi walaupun mozaiknya misalkan dari sini dia nggak makan anak, tiba-tiba misalkan ikannya pindah ke tempat lain gitu, ke farm lain, atau misalkan teman-teman udah pada beli ikan gue, kadang tuh karakternya berubah, dia bisa makan anaknya. Nggak tahu gue caranya gimana, mungkin karena kalau gue kan kalau ngasih pakan dia dari pagi sampai siang atau sore masih ada nih kayak gini nih, mungkin masih ada nih jentik nyamuk nih ya, tuh. Masih, ya ini nggak banyak sih jentik nyamuknya. Biasanya lebih banyak lagi. Ini gue nyerokin burayak dulu ya. Nanti gue kasih lihat dapat burayak seberapa banyak. Lumayan banyak soalnya kalau di videoin semua ya lama. Oh iya, sambil sortir burayak gue lupa, gue kan mau nyortir yang lain juga. Sekalian aja dah, mumpung ikannya udah keserok semua di mari. Yang mau gue pisahin sih sekarang ini dulu ya, si ribbon ya. Jadi kan ribbon itu belum ready di tempat gua, makanya kita ribbonnya kita pisahin, nanti kita gedein, kita taruh di tempat lain deh. Nggak tahu ini nanti gua taruh di mana nih, di akuarium apa di ember. Kalau taruh di akuarium itu nanti yang pada main itu pasti pada minta. Jadinya nanti gua kesusahan untuk pasangannya, ini kan belum ready, masih kecil-kecil. Soalnya kemarin kena banjir sih ini, kebanjiran. Kalau untuk kualitas gue nggak nyortir kualitas ya gitu. ya gimana, emang gue udah hafal sih sama ikan ini, nggak terlalu itu banget, nggak terlalu banyak reject lah. Ini dari kecil belum pernah ada gue angkat rejectan. Oh palingan rejectannya tuh yang itu loh, yang ikannya itu kayak berenangnya dangak doang itu kan, itu tuh gue pasti pisahin jantan betina. Itu wajib, soalnya kalau nggak dipisahin yang kayak gitu nanti anakannya bisa nurun, itu bisa kayak gitu semua, berenangnya nggak normal. Nah itu udah gua angkat yang ribbon, tapi yang itu ya, yang jantan-jantan gede. Bentar, kita sekarang ini mau gua angkat lagi yang normal atau nggak berdasi, yang kecil-kecil. Betinanya juga deh yang kecil-kecil gua angkatin. Kebanyakan banget. Nah ini kecil lagi nih. Kalau gue nyortir biasanya dari ini sih ya, size tuh. Palingan gue pisahinnya kayak gini doang, yang kecil sama yang gede. Kalau ini kan kelihatan ya dari telinganya ini masih kecil gitu kan. Nih coba gue serokin nih kan, yang telinganya udah agak gede. Ih, gue mau nyerok lebih dari satu coy. Susah kali. Sini, 3 minimal 3. Kabur terus. Udah dapatnya 2 doang. Ya 2, kurang. Ya lepas lagi aja. Ya ini mah lama banget dah kerjaan. Coba.
Kita tangkap pakai dua tangan. Lah, betina semua jadinya. Nih. Wih. Lumayan nanti buat thumbnail. Kalau thumbnail harus bagus lagi lah ya. Jantannya lebih banyak lagi nanti biar asik dilihatnya. Ntar gue dapat yang kecil nih. Bentar ya, yang gede-gede coba kita videoin. Siapa tahu bisa jadi thumbnail yang enak dilihat gitu. Gila, gue thumbnail sekarang jarang banget ngedit. Kecuali kemarin tuh ya, yang cupang itu gue edit tuh. Males banget gue ngedit thumbnail. Susah. Bukan susah sih, lama dia. Jadinya udah dah, nih seadanya baik thumbnailnya. Wih, cakep banget bro. Cocok ini jadi thumbnail kayak gini mah ya. Ya enggak? Ini enggak gue sortir, ini nanti gue lepasin lagi. Nah ini gue lepasin lagi. Mana nih? Set dah, kamera gue nyangkut. Nah, ini gue lepasin. Ini yang mau gue lanjut yang gede-gede yang di sini. Yang gue angkat yang kecil-kecil. Oke, gue udah beres nyortir. Ternyata di sini ikannya tuh, waduh, banyak banget ternyata ya. Ini sisa yang di ember yang tadi udah gue masukin, gue hitung lagi ada 8 ekor. Terus di sini ada 19 ekor. Ini 19 ekor, nanti mau gue barengin sama ini yang 8 ekor. Berarti totalnya 25 ekor ya satu ember ini nanti. Nah, sebelum gue bisa kayak gini ada 25 ekor. Nih tadi bareng sama dia. Ini ada tadi berapa gue lupa, bentar gue hitung lagi deh. Ini ada 16. Terus di sini ada 7. Anaknya ada 14. Coba gue mau ngitung ya. Berarti ini 25 tambah 16 totalnya 41. 41 tambah 7 48. Wah, ternyata satu ember ini isinya 48 ekor, bro. Gila. Waduh. Ini sih udah over banget ya. Aduh, udah over banget ini, udah over banget. Kan biasanya kan gue bilang kalau yang di ember-ember ini palingan isinya 20, maksimal 30 lah ya. Ini sampai 40, berapa tadi? 47 ya? Banyakan ini, bro. Nah, makanya ini udah mulai gue sortir nih, udah gue mau pisahin. Sebenarnya bukan mau nyesatin ya gue ya, bukan mau apa ya. Jangan ditiru lah kalau sampai sebanyak ini, soalnya kalau misalkan pakan yang nggak mumpuni atau pakan yang nggak sesuai kebutuhan, dia tuh nanti lama besar, resikonya lama besar. Jadi walaupun ikannya banyak, tapi kalau lama besar kan juga sama aja bohong ya. Terus juga selain pertumbuhannya lama, dia juga hasilnya nanti nggak maksimal dari ekor lah, terutama ekor sama body. Kalau ekor itu nanti dia pertumbuhannya, misalkan ini kan PRTDE-nya half moon ya, PRTDE lagi, PRMBE-nya half moon. Nah ekornya itu nanti nggak bunder cakep, dia bisa agak gimana ya, nggak sempurna lah. Terus satu lagi body, kalau pakannya kurang udah jelas pasti bodinya itu kecil-kecil. Kalau di sini kan pakan ada terus ya, jadinya bodinya tuh udah kelihatan tebal-tebal tuh. Tuh kelihatan ya tebal-tebal. Nah kenapa gue rekomendasinya itu hanya 20 atau 30 ekor aja satu ember? Karena gue tahu banget kalau teman-teman pasti ngasih makan itu masih takut-takutan. Jadi kayak ngasih makan itu porsinya ya menurut gue terlalu sedikit lah ya. Makanya ikannya itu kalau pakannya nggak cukup seperti yang tadi gue bilang, bakalan pertumbuhannya lama. Terus juga pertumbuhannya nggak maksimal, bodinya bisa kecil-kecil loh kayak tadi gue bilang. Nah kalau misalkan cuma 20 ekor, walaupun pakannya nggak terlalu banyak gitu ya, itu palingan dia lama aja, pertumbuhannya lama besar lah ya, lama besar. Tapi kalau untuk apa ya, kesehatannya masih aman lah. Ini lu bisa lihat sendiri deh, ini isinya uget-uget semua nih. Ini ada anakan sama uget-uget, ini induk-induknya. Kalau di sini nggak ada 20 ekor ini, satu wadahnya nggak ada 20 ekor. Soalnya udah buat kirim-kirim terus ini yang gede-gede.
Hmm. Jadi jangan salah kaprah dulu ya, gue ngasih rekomendasi seperti itu supaya pertumbuhan ikan di tempat kalian juga maksimal. Nah, mana lagi tadi ya? Oh iya, kalau teman-teman nanya ikan-ikan gue itu kan kayak yang tadi sortiran itu ya masih kecil-kecil ya kan masuknya ya, belum gede banget, belum size indukan kan. Nah, ini segini nih. Ini kenapa udah pada beranak? Ya karena emang dari kecil emang gue satuin kayak gini. Tuh, lihat sendiri kan pembesaran gue itu dari kecil memang kayak gini. Makanya dia kalau dikirim misalkan nanti jeda 2 minggu atau 3 minggu kok udah lahiran, ya karena emang di sininya udah dibuahin. Tuh, emang ukuran segini tuh udah bisa beranak. Tapi palingan beranaknya itu sekitarnya 10 sampai 30 lah. Banyak-banyak 40. Random tergantung rezeki lu. Kan kadang size-nya ada yang segini ready, kadang ada yang agak gede-gede kayak gini ya kan. Terus ada yang lebih gede lagi. Nih. Tapi rata-rata nggak bisa gede banget sih, soalnya Platinum Red Mosaic itu sama aja kayak PRTDE, itu gue rekomendasiin untuk teman-teman yang baru mulai pelihara ikan gapi. Karena dari segi rijekan, seperti yang tadi teman-teman lihat, itu rijekannya masih umum lah, nggak terlalu banyak, dikit banget, malah bisa dibilang dikit banget. Ya kan? Nah itu makanya gue rekomendasiin, dan itu jadi teman-teman pasti kalau baru pelihara ya paling nggak kalau nggak ambil PRTDE ya PRMBE. Nah karena dari tadi bahas PRMBE-nya, sekarang kita sepilin aja dah ikannya kayak gimana. Yang paling gede di mana ya? Ini sih tadi masih kalah gede sama yang di situ tuh. Yang itu udah gede-gede banget, udah enak tuh. Oke, mana ya? Air ini beda. Oke. Ini juga nanti anakannya mau gua ambilin nih. Kita kasih lihat dulu kayak gimana ikannya PRMBE. Ini juga salah satu ikan yang gua rekomendasiin untuk top view ataupun side view ya. Dia cantik juga, dia dari atas tuh. Karena dia punya telinga lebar. Mana ya? Terus juga ada platinum gitu loh di badannya pokoknya enak deh dia kalau kena cahaya itu warnanya tuh agak kebiru-biruan, agak kehijau-hijauan. Siripnya pectoral fin. Ntar gua ambilin dulu ya, nanti kita sepilin. Ini supaya fair ya. Ini kan kalau gue bilang nggak disortir lah. Disortirnya itu kayak yang tadi gue bilang, palingan kayak di tulangan aja yang berenang nggak normal yang gue angkat. Nah ini gue angkat semua nih tadi jantannya dari situ, tapi masih ada sih beberapa di situ, palingan 1 ekor. Nah ini udah gue bawa semua nih, jadi kita lihat bareng-bareng ikannya itu kayak gimana. Nah bro bentar tangan gue basah semua nih, bentar ya, gue sepilin lagi sebentar. Oke. Nah. Oh ini backgroundnya salah ya, harusnya pakai background, pakai soliter putih ya. Ini nggak kelihatan hitam kayak gini telinganya. Bentar, gue coba fokusin supaya dia kelihatan lebih detail ya. Oh aman lah ya bro, kelihatan detail ya. Cuman telinganya agak-agak nyaru sama soliter nih. Nah ini dia hasilnya, Platinum Red Mosaic Big Air. Ini juga makanya gue rekomendasiin, karena rijekannya itu terbilang sedikit banget, sedikit ya. Tuh dia dari top view atau side view itu enak banget kan ikannya. Tuh. Nah untuk di sini sendiri itu gue udah full inbreed ya, jadinya udah nih pokoknya benar-benar satu keturunan dari tahun berapa, berarti 2018 bro ikan ini di sini. Ini udah jadi saksi kena banjir-banjiran udah berapa kali, berarti 3 kali atau 4 kali di sini dia kebanjiran. Tuh. Gokil ya. Untuk perform ikannya ini udah enak banget lah. Pokoknya kalau banyak ikannya tuh makin seneng lah, makin girang, makin happy. Nah makanya kalau misalkan ikan yang di breed rejekannya sedikit, nah kan ikannya jadi cepet banyak kan bro. Ini gue videonya kena sinar matahari ya, jadinya dia lebih terang nih. Mantap. Ini mau gue ambil dulu anak-anak nih.
Anakannya lumayan banyak malah, soalnya indukannya agak gede sih. Nanti gue hitung ada berapa ya. Bentar, ini nggak gue masukin dulu, gue mau serokin anakannya dulu. Sorry bro, ada satu lagi yang kelewat nih. Ini mau gue bahas juga karena ini cukup penting menurut gue, supaya teman-teman jangan sampai ngalamin kejadian kayak gini. Seperti yang tadi gue bilang, kenapa gue rekomendasiin ikannya itu jangan terlalu padat dalam satu wadah. Nah, kejadiannya bisa kayak gini bro. Jadi ada ikan-ikan, misalkan tadi ya ada hampir 50 ekor di situ. Itu pasti ada ikan-ikan yang pertumbuhannya yang gue bilang tadi nggak bagus bro. Nah, yang nggak bagus itu ini gue pisahin di sini. Kita lihat bareng-bareng ya kenapa gue bilang nggak bagus, oke? Mudah-mudahan visualnya kelihatan supaya teman-teman bisa ngelihat secara detail ya. Oke, kita serok sekalian semua. Nah, ini dia. Bentar, coba gue lebih detailin lagi ya teman-teman. Sabar. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat nggak nih? Mana ya contohnya ikannya itu kayak, nah ini ada satu jantan. Kelihatan ya, ini satu jantan yang atas nih yang gue ikutin nih, dia di tengah kamera. Dia punya body di badannya itu besar ya. Tapi dari ujung ujung siripnya itu ke belakang ke pangkal ekor dia badannya kecil. Oke. Nah, jadi ikan-ikan yang kayak gini itu sebenarnya kesalahan melihara bro. Jadi ikannya terlalu padat. Nah, jadi pertumbuhan itu nggak bagus. Kadang ada yang kayak gini. Ini tuh jadi gimana ya gue ngomongnya? Kan misalkan satu ember ini nih gue isi ada 60 ekor. Nah, 60 ekor ini ada yang pertumbuhannya nggak bagus dan jadilah ikannya kayak gini bro. Ikannya kayak gini. Makanya gue pisah ini sendiri. Jadi untuk ikan-ikan yang udah kena penyakit yang kayak gini, udah susah banget buat sembuh. Persentasinya kecil lah. Udah ya kurang lebihnya dia cuma bisa bertahan hidup. Kalau untuk dia gede lagi udah susah, nggak tahu kenapa dah, pokoknya kayak udah telat lah pertumbuhannya, apa kehambat gitu lah, gue nggak paham ya. Pokoknya jadinya kayak gini bro, ikannya itu kurus-kurus nih ya, jantannya betinanya juga sama tuh, jadi cuman badannya doang yang melebar, tapi di pangkalnya ekornya itu dia kecil banget kayak gitu bro. Kadang-kadang tuh masih ada yang bisa normal lagi nih kayak gini nih jantan ini nih. Kemarin tuh gue pisah karena dia kan udah kurus banget kan. Nah, ternyata setelah dipelihara bareng-bareng sama yang kurus-kurus, dia bisa balik lagi nih. Ini satu, ini kan bodinya normal ya. Terus ada lagi tadi satu lagi, pokoknya ya ini 1, 2, dia tuh bodinya udah normal lagi, itu bisa sembuh. Nah, ini betinanya juga yang ini udah sembuh nih. Treatmentnya agak susah bro, dia pakai pakan hidup aja tetap persentasinya itu untuk hidup itu susah. Palingan lu bisa manfaatin kalau misalkan dia beranak nih. Ini nih pada beranak sih sebenarnya tuh. Lumayan banyak juga nih. Walaupun ikannya sakit, dengan kan kelihatannya performnya nggak bagus ya gitu ya, ekornya kan kayak kecil-kecil gitu kan, nggak megar. Tapi karena gue tahu genetik ikannya, ini anakannya tetap gue ambil bro. Ini nggak pengaruh ke keanakan ya. Perform ikan yang sekarang ini dia nggak ngaruh ke anakan. Dia tuh cuman masalah karena ya tadi gue bilang kalau misalkan kalian terlalu padat, itu palingan bermasalah di pertumbuhan body sama itu ekor yang nggak megar, terus bodinya kucit-kucit, kurus kayak gitu. Kalau untuk keturunan dia aman aja. Ini bakalan gue serok semua, nanti anakannya gue pisahin lagi, nggak gue taruh di sini. Yang kayak gini-gini tuh nggak mungkin gue bisa kirim gitu loh. Itu dia nggak bakalan bisa buat hidup aja di tempat barunya itu susah bro. Makanya kalau beli ikan gapi di tempat manapun gitu hati-hatilah. Pilih ikannya juga yang teliti, yang bagus. Jangan sampai dapat ikan yang kayak gini lah ya. Ini juga nggak bakalan gue kirim bro. Ini palingan mentok gue pelihara kayak gini, terus ngambilin anak-anaknya aja, burayak-burayaknya aja ya. Oke, gue lanjut dulu ngambilin burayak yang di sini. Ini sih kayaknya masih sisaan sih, soalnya kemarin tuh udah gue serok sih.
Udah gue serok, tapi ini masih lumayan banyak. Coba nanti gue hitung ya ada berapa ya. Ini kalau gue nggak sambil ngerekam, gue seroknya itu tangan dua. Pakai tangan, gue lebih seneng pakai tangan kalau nyerok ikan kayak gini. Tuh, ini dapat 3. Gue lebih seneng kayak gini. Nih, mana lagi ya? Biasanya pakai tangan dua bro, lebih gampang. Ntar ya gue serokin dulu deh, biar nanti gampang hitungnya kan. Udah kelamaan juga ini durasinya. Oke, beres gue serokin anakannya. Di sini gue dapet berapa tadi ya? Gue lupa jadinya. Ini, aduh gue hitung lagi dah. Ini ada 24 ekor yang di tempat ini ya, tadi nih. Yang tadi barusan gue spill jantannya. Nah kalau yang di sini lumayan dapat banyak juga nih. Yang di tempat ikan yang tadi sakit dapat 18 ekor burayak. Oke, burayaknya nggak apa-apa diambil walaupun indukannya bermasalah, bodinya kurus-kurus, itu anakannya masih bisa kita benerin, aman. Oh ya, gue mau spillin ini. Tadi kan gue spill jantannya ya. Sekarang gue mau spill betinanya. Ini betinanya kayak gini bro. Nah dia tuh warnanya agak kebiruan ya. Beda sama jantannya yang merah. Dia malah kebiruan gitu loh. Nih, kalau betinanya juga kalau dewasa itu dia bisa lebar banget. Cakep banget dah pokoknya. Itu, cakep juga betinanya ya. Oh ya, jadi ini kan ada 5 ekor ya betinanya. Terus tadi jantannya itu ada 10 ekor. Berarti ini satu ember yang di sini ada 15 ekor doang. Waktu awal gua nebar itu sih lebih dari 15. Lebih dari 15. Rata-rata itu 30 ekor sekali pisahin. Jadi itu ikan pisahan sih. Ini udah mulai kena matahari, cakep banget nih. Boleh dari deket. Wih, cakep banget kan. Ini juga mozaik nih. Oke, jadi yang ini mau gua taruh lagi di ember. Ini gua campurin lagi aja deh. Ini ember kosong nih. Kalau dulu gua aklimatisasi ya, tapi kalau sekarang waduh, gua tuang-tuang aja. Nah udahlah, pokoknya aklimatisasi bagus, nggak aklimatisasi pun agak ngapa-ngapa. Terus tadi burayaknya ya, burayaknya mau gua satuin aja. Jumlahnya nggak ada 50 berarti ya. Ini kan tadi ini, aduh gua lupa terus jadinya bro. 18 ini, terus ini 24 ya. Ini sama ini berapa tadi agak tahu dah, pokoknya tuang aja dah. Tuh, ini gua satuin, gua barengin. Jangan burayak yang tadi dari sini loh, gua pakai lagi, gua ituin, gua pelihara lagi. Banyakan airnya benar. Nah, terus ini gua satuin lagi sama yang ini. Nah, sip. Nah, kalau udah tinggal cemplungin ke ember buat lanjut pembesaran. Yang kosong, ini kosong, kita taruh di sini. Kalau buat burayak kapasitas gua 60 lah. Kalau di ember 60. Tapi nanti menyesuaikan ya, nanti tinggal dikurangin kalau dia udah agak gede. Kayak yang tadi di situ kan isinya hampir 50, terus gua kurangin lagi isiannya. Ya, by the way gue minta maaf dulu karena harusnya kontennya hari ini bisa diupload, ternyata akun gue kena pelanggaran lagi. Jadi kemarin gue upload tentang ikan cupang, terus akun gue barusan banget gue cek itu kena pelanggaran lagi. Jadinya gue nggak bisa upload tentang sortir hari ini. Padahal udah enak banget materinya, udah bagus banget lah, pokoknya bermanfaat buat kalian. Tapi kita tunda, jadi kurang lebih selama 2 minggu kita bakalan libur di YouTube. Nanti kalau udah langsung bakalan gua upload materi yang ini. Oke, kita ketemu lagi nanti di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.